Abunya bisa hilang dan pasti akan hilang, tapi semangat pertobatan itu yang tidak pernah boleh hilang. Maka nanti kalau kita menerima abu, ada dua kata-kata yang biasa dipakai imam, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Tapi yang kedua, ini yang lebih lama lagi, ingatlah bahwa engkau adalah abu dan akan kembali menjadi abu. Kesadaran bahwa kita akan kembali menjadi abu mengajak kita membangun pertobatan selalu. Nanti imam hanya akan mengucapkan satu kali itu sebelum abu dibagi. Kemudian nanti semua saja Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak maju dan itu akan menerima abu di kepala. Maka nanti yang merasa cukup tinggi tolong membungkuk supaya jinjit-jinjit orang tekan biasanya itu. Apalagi kalau pas diakonnya kurang tinggi, Pak Hari ya sudah tinggi tapi kurang tinggi kadang-kala ya. Akan dikasih abu di kepala. Tidak usah digebes-gebes kayak itu nanti kayak guguk itu ya. Nebal didusik kan digelebes-gelebes kayak. Biar nanti dia akan hilang sendiri. Tetapi semangat pertobatan kita tidak pernah boleh hilang. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menerima abu yang menandai pertobatan, semangat pertobatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita mengawali perjalanan kita dalam masa Prapaskah tahun 2022. Permulaan masa Prapaskah ini menjadi saat yang amat penting bagi kita. Karena disinilah kita membangun komitmen kita untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan olah rohani dalam hidup kita. Pagi ini kita bersama akan menerima abu pada kepala kita yang menandai niat untuk bertobat, yang menandai bahwa kita ingat akan segala kelemahan dan dosa kita yang hanya bisa kita hadapi dengan kuasa kasih Allah. Masa Prapaskah menjadi masa yang paling tepat untuk menjawab seruan panggilan rahmat Allah supaya kita bertobat dalam kasih-Nya. Jawaban itu mestinya diwujudkan dalam sikap tobat yang disertai dengan niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan mati raga, hidup doa, dan juga amal kasih. Marilah kita siapkan hati kita untuk mengawali perayaan suci ini. Hari Sabtu atau Minggu kemarin kita sudah mendengarkan surat gembala Bapak Uskup kita yang mengantar kita memasuki masa Prapaskah. Di dalam surat gembala itu juga dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk membangun pertobatan melalui 3 hal. Melalui hidup mati raga, puasa dan pantang kita. Hari ini adalah hari pantang dan puasa. Puasanya orang Katolik hanya 2 yang wajib, hari ini dan nanti Jumat Agung. Khusus puasa yang hari ini, Bapak Suci menitipkan satu intensi lagi selain untuk mengawali masa Prapaskah. Puasa hari ini kita lakukan untuk secara khusus memohonkan rahmat perdamaian bagi dunia, khususnya lagi untuk saudara-saudari kita di Ukraina yang sedang terancam dengan peperangan itu. Itu soal mati raga. Dikatakan dalam Injil tadi, kalau kamu berpuasa, cucilah mukamu, minyakilah kepalamu, supaya orang lain tidak perlu tahu bahwa kita sedang berpuasa. Tetapi Bapa yang di surga, yang di tempat tersembunyi itu, akan memberikan balasannya kepada kita, yaitu rahmat pengampunan dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita mengolah hidup doa kita. Doa itu ya termasuk ibadat, termasuk perayaan-perayaan liturgi, perayaan sakramentali, tapi juga pendalaman iman, itu bisa masuk dalam ibadat. Karena di sanalah kita mengolah secara khusus relasi personal kita dengan Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka tadi dalam bacaan Injil dikatakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu dan berdoalah. Karena doa itu pada dasarnya adalah soal relasi pribadi kita dengan Allah. Bahwa ada doa bersama, yaitu dalam ibadat bersama. Itu pun juga tetap yang diolah adalah relasi personal kita dengan Allah. Masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melihat sejauh mana kuantitas dan kualitas doa kita, kuantitas dan kualitas relasi personal kita dengan Allah. Dan yang ketiga, kita diajak untuk melihat soal amal kasih.
Di sana di dalam bacaan Injil tadi disebut tentang sedekah. Kalau kamu memberi sedekah, lakukanlah dengan tulus ikhlas. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji, bukan karena yang lain-lain, tapi karena aku ingin berbagi berkat dengan sesamaku. Maka itu bukan untuk dipamerkan sebetulnya. Saudara sekalian yang terkasih, masa Prapaskah bagi kita orang Katolik mesti dipandang sebagai saat yang penuh rahmat, saat yang penuh berkat. Karena kita mendapat kesempatan khusus untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita alami, terutama dalam peristiwa pengorbanan Yesus. Supaya dengan kesadaran kasih Allah ini akan kasih Allah ini, lalu kita bisa membangun tobat. Tobat kita bukan karena takut dihukum Allah, bukan itu. Tapi kita bertobat karena menyadari Allah begitu mengasihi kita, dan kita ingin juga menanggapi kasih Allah itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita buat. Orang Jawa mengatakan itu wedi asih. Takut karena kita sudah tahu Allah mencintai kita, maka kita takut mengecewakan Allah. Kita berikan yang terbaik, yaitu pertobatan kita. Dalam masa Prapaskah kita diberi kesempatan menimba seluas-luasnya kemurahan Allah dengan menerima sakramen-sakramen, teristimewa sakramen rekonsiliasi ketika kita mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah. Kita juga mendapat kesempatan khusus menanggapi kebaikan Allah lewat doa, mati raga, dan juga amal kasih kita. Sekali lagi, ini adalah tanggapan kita akan kasih Allah. Dan mengawali perjalanan kita dalam masa Prapaskah ini, sebentar lagi kepada kita akan diterimakan abu. Abu yang dibuat dari daun palma yang sudah dipakai tahun lalu, sudah diberkati, dipakai untuk Minggu Palem, sudah setahun kurang lebih, hampir setahun dipasang di rumah, sudah berdebu, tapi itu tetap benda yang diberkati. Maka bukan untuk dibuang ke tempat sampah, daun-daun palma yang sudah kering itu. Daun palma itu sudah dikumpulkan, dan kemarin pagi kita secara simbolis mengadakan upacara pembakaran palma, yang abunya sebentar lagi akan kita pakai untuk menandai diri kita. Ini adalah tahun kedua, di mana seluruh umat, kalau biasanya hanya para imam, di mana seluruh umat akan mendapatkan abu bukan lagi di dahi dengan tanda salib, tapi di kepala. Dalam tradisi asli memang menaruh abu di kepala. Lalu selama sekian tahun ini kita memberi tanda salib. Tapi tahun lalu dan tahun ini Vatikan sudah memutuskan karena pandemi COVID-19, abu diterimakan di kepala. Abunya sebentar lagi pasti hilang karena kena angin dan sebagainya. Tapi abu itu kan tanda pertobatan, tanda yang tidak boleh hilang adalah yang ditandakan, yaitu pertobatannya. Abunya nanti hilang. Kemarin saya sudah menaruh abu di atas kepala saya sendiri ketika abu-abu di Kutowinangun. Kutowinangun itu paling gasik. Jam 4 wis abu-abuan wingi. Taruh di situ. Nah, di malam saya pikir ini kalau nggak dikramasi nanti tempat tidur saya belepotan abu. Apalagi kena keringat itu kan wah bisa dikempel nih kono. Abunya bisa hilang dan pasti akan hilang. Tapi semangat pertobatan itu yang tidak pernah boleh hilang. Maka nanti kalau kita menerima abu, ada dua kata-kata yang biasa dipakai imam, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Tapi yang kedua, ini yang lebih lama lagi, ingatlah bahwa engkau adalah abu dan akan kembali menjadi abu. Kesadaran bahwa kita akan kembali menjadi abu mengajak kita membangun pertobatan selalu. Nanti imam hanya akan mengucapkan satu kali itu sebelum abu dibagi. Kemudian nanti semua saja Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak maju dan itu akan menerima abu di kepala. Maka nanti yang merasa cukup tinggi tolong membungkuk supaya itu jinjit-jinjit atau tekan biasanya itu. Apalagi kalau pas diakonnya kurang tinggi, Pak Hari ya sudah tinggi tapi kurang tinggi kadang-kala ya. Akan dikasih abu di kepala. Tidak usah digebes-gebes itu nanti kayak guguk itu ya. Nek didusi kan digelebes-gelebes biar nanti dia akan hilang sendiri. Tetapi semangat pertobatan kita tidak pernah boleh hilang. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menerima abu yang menandai pertobatan, semangat pertobatan kita. Saudara sekalian yang terkasih, ingatlah bahwa engkau adalah abu dan akan kembali menjadi abu. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya mengingatkan hari ini pantang puasa, Jumat adalah hari pantang. Jalan salib bersama jam 5:30, dilanjutkan misa jam 6. Yang mau jalan salib sesuai keyakinan masing-masing boleh pilih jam sendiri, asal bukan pada saat ada jalan salib dan misa di gereja. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita pagi ini. Selamat menjalankan pantang dan puasa kita, dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Saudara sekalian, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami mohon, arahkanlah umat-Mu dengan pengajaran surgawi, supaya dengan menghindari segala yang jahat dan mengikuti kebaikan, mereka tidak mendapat amarah-Mu, tetapi mendapatkan rahmat kasih-Mu yang tiada henti, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.